Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di channel Asril Aril Mr. Smile Batu Akik. Hari ini kita gosok batu ajib lagi pemirsa. Kata yang punya batu ini ditemukan di kali di daerah Tangerang, Banten. Semenjak batu ini ditemukan, batu ini terus saja kerlap-kerlip. Pelanggan yang punya batu ini minta digosokin menjadi cincin. Oh ya pemirsa, kira-kira ini bongkahan batu apa ya? Kalau dilihat yang kerlap-kerlipnya ini persis sekali dengan kiloan emas. Jangan-jangan ini bongkahan emas ya pemirsa. Anehnya lagi, ini batu sebelahnya ada bebatuan yang berbentuk kristal-kristal. Biar cepat jadi batunya, segera saja kita eksekusi. Walaupun batu ini sudah kelihatan teksturnya agak kurang padat gitu pemirsa, tapi tetap ya kita gosok. Kita pilihin yang terbaik, kerlipnya yang banyak kan, dipotong dua dulu lah ya pemirsa. Ini bongkahannya besar sekali, kita belah dua, kita intip dulu tengahnya. Soalnya kalau nggak diintip dulu ya belum tahu penampakan dalamnya. Nah begini rupanya dalamnya pemirsa. Benar saja ini bongkahan ada mengandung emasnya. Ini kira-kira bongkahan segini banyak, kalau dilebur menjadi emas ya bisa-bisa dapat 10 gram. Wah, sekarang emas mahal pemirsa, naik lagi. Dengar-dengar kemarin harga emas per gramnya itu mencapai 1,7 juta pemirsa. Kalau sekiranya bongkahannya ini dilebur mendapat 10 gram emas, lumayan kaya juga si abang yang punya bongkahan ini. 1,7 kali 10 gram di total bisa 17 jutong, dapat motor baru. Tapi ya gimana ya pemirsa, si abang yang punya batu ini mintanya digosokin menjadi cincin, ya mau nggak mau kita gosok. Kira-kira seperti apa kalau dibuat menjadi batu cincin? Simak terus video ini sampai habis biar kita nggak penasaran. Ya biar saya terus bersemangat menggosok batu ini. Tolong dibantu supportnya pemirsa dengan cara tekan tombol subscribe, tekan tombol lonceng, bagikan video ini ke teman-teman lainnya, dan tulis juga komentarnya di kolom komentaran kalau masih kosong. Karena batu ini di polanya agak-agak empuk pemirsa, jadi ya begini saja polanya dulu, lanjut nanti kita rapikan digosok menjadi cincin di mesin gurinda. Wow, sisa bongkahannya masih banyak, nanti kita kembalikan ke si abang yang punya. Kalau dibuat menjadi batu cincin bisa 50 bijian. Segera saja kita proses penggosokannya. Tahap awal kita mulai seperti biasa, bagian bawahnya kita gosok dulu. Kita gunakan diamond wheel gurinda kasarnya ukuran 80 atau 60. Kita simetriskan bagian bawahnya pemirsa. Seterusnya kita gosok bagian lingkarannya, kita sesuaikan dengan ringnya. Oh ya pemirsa, awalnya batu ini didapat sama si abang ini di kali di daerah Tangerang, Banten, namanya Kali Maja. Waktu itu abang ini lagi berkunjung ke tempat adeknya. Nah waktu itu katanya pemirsa banyak ikan. Abang ini menangkap ikannya pemirsa menggunakan setrum. Nah pas lagi nyetrum ikannya pemirsa, ada seekor ikan gabus lagi kena setrum, masih sempat lari ke bawah bebatuan. Nah pas diambil ikan gabusnya sama si abang ini, dibongkar-bongkar batunya pemirsa, abang ini menemukan batu kerlap-kerlip persis seperti emas. Dengan senang hati abang ini membawanya pulang, datang ke kita pemirsa, minta dibuatkan batu cincin. Ini dia pemirsa, hampir selesai proses penggosokannya. Waduh, ngomong-ngomong baru sadar pemirsa, ini batu, ini air dalam mesin gosok pada cemong. Kira-kira aman nggak nih batu? Semoga batu ini nggak mengandung racun ya pemirsa. Ya sedikit rada takut ya pemirsa, batu ini kalau mengandung racun bisa tepar kita nanti.
Oke pemirsa, ajib juga setelah digosok. Sudah rapi gosokannya, tinggal dimengkilapkan lagi. Sepertinya untuk amplas pada batu ini kita gunakan amplas kasarnya yang ukuran sedang, ukuran 320. Tetap kita menggunakan amplas halusnya menggunakan ukuran 1000. Oke, amplas ready, lanjut kita pasangin dulu di mesin. Menyala bosku mesin amplasnya. Lanjut kita amplas bagian bawahnya. Mantap, bagian bawahnya sudah rata di amplas. Lanjut kita pasang setik untuk proses amplas selanjutnya bagian atasnya. Lanjut lagi kita amplas seluruh permukaan atasnya hingga simetris menggunakan amplas yang kasar. Setelah ini kita haluskan menggunakan amplas ukuran 1000. Rata sudah seluruh permukaan atasnya pada batunya di amplas kasar. Kita ganti amplasnya menggunakan amplas yang halus ukuran 1000. Lagi-lagi kita lanjutkan proses pengamplasan di amplas 1000-nya pemirsa sampai batunya mengkilap. Tetap ya pemirsa, biar super mengkilap batunya menggunakan serbuk intan lagi nantinya. Oh, sudah mengkilap di amplas yang halus. Sebelum proses poles serbuk intan kita cek dulu ringnya. Ini ternyata masih baru, kita amplas dulu bagian leher pada ringnya, kita ratakan. Nanti pas dipasang ringnya lebih rapi. Ringnya oke, sudah diamplas pemirsa, segera kita siapkan kulit poles. Kita tuang serbuk intan secukupnya. Sepertinya batu ini nggak kita kasih minyak baby oil ya pemirsa. Takut kulit polesnya nanti pada cemongan. Lanjut kita poles-poles batu ini sampai halus dan mengkilap-kilap. Oke lagi pemirsa, sudah mengkilap atas dan bawah dipoles serbuk intan. Lanjut kita pasang ringnya menggunakan selongsong besi palu dan paku. Kita ketrik sampai rapat-rapat. Selesai proses pemasangan ring, lanjut kita kikir bagian leher yang diketrik biar rapi. Oh, batu didapat lagi nyetrum di Kalimaja. Begini hasilnya. Ajib banget pemirsa ya. Kelap-kelip seperti emasnya, ceplak-ceplok, tutul-tutul. Lumayan antik dan unik batu ini. Cukup lumayan mengkilap. Walaupun batu ini pas digosoknya air kotor dan cemong, tapi ternyata pemirsa hasilnya lumayan. Ya, boleh dikatakan batu ini jenis batu badar emas. Ini posisi di luar rumah. Lumayan mengkilapnya pemirsa. Sebelum disorot cahaya batu ini, baru dugaan batu ini nggak tembus disorotnya pemirsa. Biar nggak penasaran nanti kita buktikan lagi. Kita intip lagi dengan cahaya senter. Cukup lumayan ajib batu ini. Semoga yang punya batu ini senang dengan hasilnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Ternyata batu ini sedikit tembus pemirsa. Sekian, terima kasih. Wassalam.